Kalian tahu gak sih, apa itu hukum pidana? Jadi menurut Muljatno, yakni hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, dan memuat dasar-dasar tentang peraturan dan ketentuan mengenai apa-apa yang tidak boleh dilakukan, larangan, serta ancaman pidana bagi yang melakukannya. Hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, fungsi preventif. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat, fungsi represif. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karenanya, sifat dalam hukum pidana adalah bersifat publik dan mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara, serta hukum pidana bersifat ultimum remedium, upaya terakhir. 1. Hukum pidana material, mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana, sanksi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. 2. Hukum pidana formil. Hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum, yang mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana. Sumber hukum pidana. 1. KUHP. KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. KUHP yang menjadi sumber lahirnya hukum pidana yakni pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan dan KUHP tentang pelanggaran. 2. Undang-undang di luar KUHP. Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, dan lain sebagainya. 3. Hukum adat. Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. Pembantu dalam hukum pidana. 1. Ilmu logika. Di dalam menangani suatu perkara, seorang penegak hukum harus mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang sistematis, logis, dan rasional, sehingga mempunyai kemampuan untuk mengkorelasikan antara alat bukti yang satu dengan yang lain, dan juga dapat menilai suatu kewajaran tentang suatu peristiwa. 2. Ilmu psikologis. Ilmu yang mempelajari jiwa seseorang, jiwa yang sehat, sehingga dengan memahami jiwa seseorang TSB diharapkan mampu mengungkap keterangan yang selengkap-lengkapnya dari pelaku. 3. Ilmu psikiatri. Ilmu ini paling banyak digunakan karena ada kecenderungan pelaku tindak pidana berpura-pura gila, sakit jiwa, hanya untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. 4. Ilmu kriminologi. Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, mencari akar permasalahan. 5. Ilmu kriminalistik. Ilmu yang melihat kejahatan sebagai suatu seni mengenai kejahatan itu dilakukan dan dengan apa melakukannya. Ilmu kriminalistik ini dibantu oleh ilmu-ilmu forensik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu balistik, ilmu toksikologi, ilmu doksticologi. Berlakunya hukum pidana menurut waktu. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Pasal 1 ayat 1 KUHP mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukuman atau pidana jika tidak ada undang-undang yang dibuat sebelumnya. Di samping itu dalam pasal 1 ayat 1 KUHP juga mengandung asas lex temporis delicti, yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Verba merumuskan asas legalitas secara rinci dalam bahasa Latin sebagai berikut. Nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Nulla poena sine crimen, tidak ada pidana tanpa tindak pidana. Nullum crimen sine poena legali, tidak ada tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Sekian penjelasan dari video ini, terima kasih.